Saudara-saudara, kita lanjutkan lagi membahas ekoteologi Taiji bab 12 yang ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman. Judulnya Ekoteologi Timur dan Tantangannya di Dunia Modern. Ekologi Ekoteologi Timur lahir dari pandangan dunia yang memandang alam sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan spiritual manusia. Dalam Taoism, Buddhism, dan Konfusianism, alam bukan sekedar latar kehidupan manusia, melainkan ruang relasi, guru kebijaksanaan, dan manifestasi keteraturan kosmik. Pandangan ini telah menopang cara hidup yang relatif selaras dengan lingkungan selama berabad-abad. Namun, ketika dunia memasuki era modern dengan segala kompleksitasnya, kebijaksanaan ini menghadapi tantangan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah ekoteologi timur memiliki nilai, melainkan bagaimana ia dapat berbicara secara relevan di tengah dunia yang digerakkan oleh kapitalisme global, teknologi percepatan, dan krisis ekologis berskala planet. Gitu. Modernitas membawa perubahan radikal dalam cara manusia memahami alam. Alam tidak lagi dipandang sebagai komunitas kehidupan, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi secara sistematis. Logika ini tidak hanya berasal dari Barat, tetapi juga diadopsi secara luas di Asia dan wilayah timur lainnya. Negara-negara dengan tradisi Taois dan Buddhis yang kuat pun terlibat dalam industrialisasi masif, deforestasi, dan pencemaran lingkungan. Fakta ini memunculkan pertanyaan kritis. Jika kebijaksanaan Timur begitu menghormati alam, mengapa kerusakan ekologis tetap terjadi di wilayah-wilayah yang memarisi tradisi tersebut? Salah satu jawabannya terletak pada keterputusan antara tradisi dan praktek hidup kontemporer. Ekoteologi Timur seringkali direduksi menjadi warisan budaya atau ritual simbolik, terpisah dari sistem ekonomi dan politik yang mengatur kehidupan sehari-hari. Taoism misalnya dipelajari sebagai filsafat klasik atau dipraktekkan sebagai teknik kesehatan individual, sementara struktur industri dan kebijaksanaan publik tetap mengikuti logika pertumbuhan tanpa batas. Dengan kata lain, kebijaksanaan ekologis ada di tingkat wacana, tapi tidak diintegrasikan ke dalam keputusan kolektif. Max Weber menggambarkan modernitas sebagai proses rasionalisasi yang menciptakan sangkar besi bagi kehidupan manusia. Dalam sangkar ini, nilai-nilai spiritual dan etis sering dikorbankan demi efisiensi dan kontrol. Ekoteologi Timur menghadapi sangkar besi yang sama, kebijaksanaan tentang keselarasan dan keterbatasan sulit bertahan dalam sistem yang mengukur keberhasilan melalui angka pertumbuhan ekonomi. Tantangan lain datang dari individualisme spiritualitas. Dalam dunia modern, praktek-praktek timur seperti meditasi, tai chi, dan yoga sering dipisahkan dari konteks etis dan ekologisnya. Mereka dipasarkan sebagai sarana pengelolaan stres,
peningkatan produktivitas, dan mencapai kesejahteraan pribadi. Spiritualitas menjadi komoditas. Dalam proses ini, dimensi kritis ekoteologi timur terkikis. Praktek yang semula mengajarkan kesadaran dan keterhubungan justru digunakan untuk menopang gaya hidup konsumtif itu. Slavoj Žižek mengkritik keras bentuk spiritualisme semacam ini sebagai ideologi yang membuat manusia merasa damai tanpa mengubah struktur dan yang menindas. Dalam terang kritik itu, ekologi timur ditantang untuk tidak berhenti pada ketenangan batin, tapi berani bersuara terhadap sistem yang merusak kehidupan. Tanpa keberanian kritis, kebijaksanaan timur berisiko menjadi pelengkap halus bagi kapitalisme ekologis yang menghancurkan. Namun, tantangan ini tidak berarti ekologi timur kehilangan relevansinya. Justru sebaliknya, krisis ekologis global menunjukkan betapa mendesaknya perspektif yang melampaui antroposentrisme dan dominasi teknokratis. Tradisi Timur menawarkan kosmologi relational yang sangat dibutuhkan. Dalam Taoisme, manusia bukan pusat, melainkan bagian dari alur kehidupan. Dalam Buddhisme, segala sesuatu saling bergantung dan tidak memiliki eksistensi terpisah. Pandangan ini selaras dengan temuan ekologi modern tentang keterhubungan sistem kehidupan. Thich Nhat Hanh memperkenalkan konsep interbeing untuk menjelaskan bahwa tidak ada satupun makhluk yang dapat berdiri sendiri. Konsep ini bukan sekedar ajaran moral, tetapi dasar ontologis bagi etika ekologis. Jika manusia sungguh menyadari bahwa keberadaannya terjalin dengan tanah, air, dan udara, maka merusak alam berarti merusak diri sendiri. Tantangannya adalah bagaimana kesadaran ini dapat diterjemahkan ke dalam tindakan kolektif di dunia modern. Ekologi timur juga menghadapi tantangan epistemologis. Dunia modern cenderung mengakui pengetahuan yang dapat diukur, diversifikasi secara kuantitatif, dan dikendalikan secara teknis. Pengetahuan yang bersifat pengalaman, intuitif, dan embodied sering dianggap kurang ilmiah. Padahal kebijaksanaan timur banyak berakar pada pengalaman langsung tubuh dan relasi dengan alam. Tai Chi misalnya mengajarkan pengetahuan melalui gerak dan sensasi, bukan melalui teori abstrak. Tantangannya adalah bagaimana bentuk pengetahuan ini dapat diakui tanpa harus tunduk sepenuhnya pada kerangka ilmiah yang reduksionis. Merleau-Ponty menunjukkan bahwa tubuh adalah sumber pengetahuan yang sah tentang dunia, bukan penghalang, tapi objektivitas. Pandangan ini membuka ruang dialog antara kebijaksanaan timur dan filsafat kontemporer. Ekoteologi timur tidak perlu menolak ilmu pengetahuan modern, tapi dapat memperkaya pemahamannya dengan menekankan dimensi pengalaman dan relasi yang sering diabaikan. Tantangan berikutnya adalah skala krisis ekologis. Tradisi timur berkembang dalam konteks masyarakat agraris dengan dampak ekologis yang relatif terbatas. Krisis iklim, kepunahan massal, dan degradasi ekologis ekosistem global adalah fenomena baru dalam sejarah manusia. Kebijaksanaan tentang keselarasan dan keseimbangan perlu diterjemahkan ulang untuk menghadapi sistem industri global yang kompleks itu.
Meditasi dan praktek individual betapapun pentingnya tidak cukup tanpa transformasi struktural. Thomas Berry menegaskan bahwa krisis ekologis menuntut perubahan pada tingkat kosmologi, ekonomi, dan politik sekaligus. Dalam konteks ini, ekoteologi timur ditantang untuk melampaui ranah pribadi dan memasuki ruang publik. Ini perlu berkontribusi pada perumusan kebijakan pendidikan dan gerakan sosial yang berakar pada penghormatan terhadap kehidupan. Namun, keterlibatan ini membawa risiko lain, yaitu kehilangan kedalaman spiritual. Ketika kebijaksanaan timur diinstrumentalisasi untuk tujuan aktivisme manusia semata, ia dapat kehilangan dimensi kontemplatif untuk menjadi sumber kekuatannya. Tantangan teologi timur adalah menjaga keseimbangan antara kontemplasi dan aksi, antara bandingan dan keterlibatan. Tai Chi sebagai praktek meditasi gerak menawarkan model keseimbangan ini. Ia menggabungkan kesadaran batin dengan kehadiran tubuh di dunia. Ada pula tantangan lintas budaya. Dalam dunia global, kebijaksanaan timur sering diadopsi secara selektif dan dilepaskan dari konteks aslinya. Proses ini dapat memperkaya tetapi juga mereduksi. Ekoteologi timur perlu berdialog dengan tradisi lain tanpa kehilangan integritasnya. Dialog ini bukan soal mencari dominasi, tapi saling belajar. Krisis ekologis bersifat global dan menuntut solidaritas lintas budaya. Hans Kung berbicara tentang perlunya etika global yang berakar pada nilai-nilai bersama umat manusia. Ekoteologi timur dapat berkontribusi besar pada etika semacam ini dengan menekankan keterhubungan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap kehidupan. Namun kontribusi ini hanya bermakna jika disertai refleksi kritis terhadap keterbatasan dan kegagalannya. Bab ini menegaskan bahwa ekoteologi timur berada di persimpangan jalan. Ia dapat menjadi nostalgia spiritual yang indah, tapi tidak berdaya atau menjadi sumber inspirasi kritis bagi transformasi peradaban. Tantangan dunia modern menuntut ekoteologi timur untuk keluar dari zona nyaman tanpa kehilangan akar kontemplatifnya. Ia harus berani bertanya, bukan hanya bagaimana manusia dapat hidup tenang di tengah krisis, tetapi bagaimana manusia dapat hidup bertanggung jawab. Dalam konteks ekoteologi Tai Chi, tantangan ini dihadapi melalui tubuh. Tai Chi tidak mengajarkan pelarian dari dunia, tetapi kehadiran penuh di dalamnya. Ia melatih kesadaran yang peka terhadap batas dan ritme, kualitas yang sangat dibutuhkan dalam dunia yang melampaui batas. Dari kesadaran tubuh inilah ekoteologi timur dapat menemukan bahasa baru yang relevan, tidak hanya bagi individu, tapi bagi komunitas global yang sedang mencari jalan dari krisis ekologis. Hal ini menjadi penghalang penting menuju refleksi berikutnya tentang spiritualitas non-dominatif dan kritik terhadap logika penguasaan. Ekoteologi timur tidak ingin tetap hidup, harus terus bergerak, beradaptasi, dan berdialog seperti tahu itu sendiri yang tak pernah berhenti mengalir. Dalam tantangan modernitas, mungkin justru
Di sanalah kebijaksanaan lama menemukan kesempatan untuk berbicara kembali dengan suara yang baru. Ya. Lampir adalah dapat pustaka dari Berry, Thomas Berry, Thich Nhat Hanh, Hans Kung, dan Merleau-Ponty, Max Weber, dan Zizek. Ya. Jadi memang kita mencoba memberikan broadening tentang apa yang kita lakukan. Tapi kembali lagi, akhirnya perjalanan ribuan li dimulai langkah pertama. Dan langkah pertama itu ya simpel aja. Yuk bangun pagi jam 6 mengikuti seperti matahari terbit yang disambut oleh ayam berkokok, burung berkicau, anjing menyala, dan tidak lama lagi tukang roti lewat menawarkan rotinya. Ya. Dan itulah Anda muncul seperti itu. Seperti mereka ya, mengikuti tuh, perjalanan matahari. Dan nanti sore Anda berlatih lagi ketika matahari terbenam. Sehingga burung-burung yang tadinya keluar cari makan itu kembali ke kerimbunan pepohonan untuk beristirahat. Ya. Ayam, kerbau yang keluar untuk mencari makan sore hari pulang ke kandangnya masing-masing. Nah, irama inilah yang mau dikembangkan oleh Tai Chi itu, ya. Sehingga Anda bisa hidup sehat, ya. Oke, kita akhirin dulu di sini dan sampai bertemu lagi pada bab-bab berikutnya. Salam Tai Chi Nusantara.